Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya kembali membahas mengenai Imam Mahdi. Tetapi sahabat yang beriman, untuk judul video kali ini di mana yang berjudul NKRI dan Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah beberapa minggu saya tidak membuat konten, tidak membuat video dikarenakan sesuatu hal, maka SHB Official kembali menceritakan kisah tentang NKRI dan Imam Mahdi. Sahabat beriman, semoga sahabat-sahabatku dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dikaruniai rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah sahabat yang beriman, pembahasan kita mengenai NKRI dan Imam Mahdi, diskusi tentang khilafah jadi problematis, dan buntu salah satu sebabnya adalah perbedaan mendasar pijakannya yang digunakan, frekuensi dan gelombang beserta diskusi yang tidak sama. Tentu banyak perbedaan tentang mengenai sosok Imam Mahdi. Misalnya khilafah yang mau didiskusikan ini khilafah dulu, kini atau esok. Jika khilafah dulu, maka diskusi harus merujuk kepada dalil dan data dan fakta sejarah masa lalu. Jangan mendiskusikan khilafah masa lalu dengan dalil, data dan fakta masa kini dan yang akan datang. Sahabat yang beriman, begitupun sebaliknya, karena diskusi yang demikian tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sama-sama dipahami oleh pihak yang pro maupun kontra khilafah. Dalam pembahasan minggu yang lalu sahabat beriman, mengenai mimpi Muhammad Qasim, semua itu tentang Imam Mahdi. Mengenai Imam Mahdi, sang khilafah yang kita nanti-nantikan, itu masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak ada salahnya untuk lebih mengetahui, mempelajari, menambah ilmu tentang bagaimana sosok yang kita nanti-nantikan, terutama bagi umat muslim. Baiklah sahabat yang beriman, kita lanjut pembahasannya. Di dalam tulisan yang berjudul Indonesia dalam Paradigma Baru Khilafah, saya menjelaskan bahwa kesultanan-kesultanan di Nusantara merupakan negara-negara otonom yang tidak punya hubungan struktural dengan Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Para sultan di Nusantara menduduki tahta kesultanan secara mandiri, lalu mendapatkan pengakuan warganya. Kemudian tahta itu diwariskan kepada anak keturunannya. Mereka tidak dipilih dan diangkat oleh Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Hubungan kesultanan dengan khilafah bersifat personal dan kultural. Dalam konteks ini, inilah sebagian sultan meminta legitimasi kepada Syarif Mekkah sebagai wakil Khalifah Utsmaniyah bagi kedudukannya. Nusantara dihuni oleh mayoritas umat Islam dan dipimpin oleh pemimpin muslim sampai datangnya penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa terutama Belanda menduduki sebagian kecil dari wilayah Nusantara saja.
Belanda menduduki daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Dalam satu waktu, Belanda tidak pernah menduduki seluruh wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia, satu hamparan daratan dan lautan dari Sabang sampai Merauke, tidak pernah diduduki Belanda. Oleh sebab itu, status Nusantara sebagai Darul Islam tidak pernah berubah. Sejak berdirinya di tahun 1945, Indonesia mempunyai pemimpin yang dipilih rakyat Indonesia. Ada aktivitas Nahsbul Imam dan ada penerapan syariah. Oleh karena itu, sahabat yang beriman, Indonesia adalah salah satu khilafah masa kini yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala plus minusnya, kali ini sahabat yang beriman, saya ingin membahas khilafah yang akan datang, khilafah akhir zaman, khilafah yang sedang diperjuangkan oleh kaum radikal, yaitu khilafah al-minhajin nubuwah. Yang kedua, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang periodisasi umat Islam. Semua kelompok radikal sepakat bahwa Imam Mahdi adalah khalifah di masa itu, meski di antara kelompok radikal ada perbedaan atau khilafiyah tentang bentuk, sistem, dan metode pendirian serta soal kedudukan khilafah sebelum Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil, data, dan fakta yang dirujuk dalam diskusi tentang khilafah di masa depan adalah hadis-hadis tentang masa depan, khususnya hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang individu, bukan sistem pemerintahan dan bentuk negara. Hadis-hadis tentangnya sampai ke kita dengan mutawatir dan mustafid atau banyak serta melimpah. Hal ini dikatakan oleh para hafidz dan ahli ilmu di antara mereka Abu Hazan al-Aburi, Al-Qurtubi, Al-Sakhawi, As-Paraini, Muhammad al-Barsanji, As-Siyaqauni, As-Saukani, Siddiq Hazan al-Qanuji al-Bukhari, dan Muhammad Jafat al-Qattani. Tentu di antara konten-konten yang pernah saya bahas, masih banyak pertanyaan, siapakah Imam Mahdi? Perlu kita ketahui sahabat beriman, dalam teori ini, dalam pembahasan ini, Imam Mahdi bukan Adha Abu Rusyid atau Amir Hizbut Tahrir, bukan Dr. Ayman As-Suhairi atau Amir Al-Qaeda, bukan Abu Bakar Al-Baghdadi atau Khalifah ISIS, dan bukan Habib Rizik Sihab atau Imam Besar FFI. Imam Mahdi adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Dunia tidak akan berakhir sampai Jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku, namanya menyamai namaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan, namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dengan ciri-ciri fisik. Sahabat yang beriman, dengan ciri-ciri fisik di mana Al-Mahdi dibayat menjadi khalifah. Rasulullah SAW mengabarkan, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kesoliman. Dia akan menguasai dunia selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Sahabat yang beriman, di mana Imam Mahdi dibayat menjadi khalifah?
Tentu ini menjadi pertanyaan. Imam Mahdi bukan dibayat di Monas Jakarta, Gasibu Bandung atau Gerhadi Surabaya, melainkan di Mekah, tepatnya dekat Ka'bah. Hadis dari Tazauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian atau manusia. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai oleh salah satu dari mereka hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata Sauban, lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal. Kemudian beliau bersabda, jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah 4222, Hakim dalam Al-Mustadrak 4/463, disahihkan Hakim dan disetujui Zahabi, dan sanadnya dinilai kuat dan sahih oleh Ibnu Katsir. Sahabat yang beriman, Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini. Maksud hadis bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kehadirannya di akhir zaman munculnya dari arah timur, dan beliau dibayat di sisi Ka'bah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis. Beliau juga menjelaskan yang dimaksud harta simpanan pada teks hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi, dan beliau datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samirah sebagaimana dikatakan orang bodoh dari kalangan Rafidah bahwa Al-Mahdi saat ini ada di tengah mereka. Hadis di atas tentu menerangkan bahwa terjadi pembunuhan 3 orang putra khalifah oleh kaum radikal yang dijadikan dalil adalah khalifah atau khilafah sebelum Imam Mahdi. Namun sahabat yang beriman, harus ditegaskan bahwa peristiwa itu terjadi di Ka'bah, bukan di Monas. Artinya kalau ada khalifah atau khilafah sebelum Imam Mahdi, maka itu adanya Arab, bukan Indonesia. Dari hadis-hadis tentang pembaiyatan Imam Mahdi dan peristiwa saling membunuh 3 orang anak khalifah, semuanya terjadi di dekat Ka'bah, Mekah, Arab Saudi. Dengan kata lain, sahabat yang beriman, hadis-hadis ini menegakkan khalifah yang akan datang tidak akan tegak di Indonesia. Indonesia bukan wilayah lokasi tempat berdirinya khilafah al-minhajin nubuwah yang kedua. Akan tetapi Muslim Indonesia yang mayoritas berpaham aswaja mengimani keberadaan Imam Mahdi sebagaimana nubuat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang teriwayat secara mutawatir. Keimanan terhadap Imam Mahdi dan khilafahnya tidak mengharuskan Muslim Indonesia untuk meninggalkan NKRI. Tidak ada hadis yang memerintahkan demikian. NKRI wajib dipertahankan karena NKRI menjadi rumah bagi ratusan juta umat Islam. Di rumah NKRI mereka menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti sholat, puasa, zakat, menuntut ilmu, nikah, mencari nafkah, dan lain-lain. Sahabat yang beriman, di masa depan NKRI dan Khilafah Mahdiyah akan menjadi 2 negara muslim yang besar di dunia. Presiden Republik Indonesia dan Imam Mahdi menjalin hubungan kerjasama untuk kemajuan warga negara masing-masing. Jika melihat peta wilayah, NKRI di Asia Tenggara dan Khilafah Mahdiyah di Arab, sulit rasanya kedua negara melakukan integrasi teritorial dan struktural. Selain memang tidak ada dalil yang mewajibkannya, NKRI di masa Imam Mahdi kurang lebih sama dengan Kesultanan Nusantara di masa khilafah tempo dulu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan singkat tentang NKRI atau Indonesia dan Imam Mahdi.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi selaku pemilik SHB Official mohon pamit dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Bantu support SHB Official sahabat beriman dengan cara subscribe, like, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.